Orang yang pertama mengajarkan menyembah manusia bernama Yesus namanya Paulus. Orang yang pertama kali mengajarkan makan babi namanya Paulus. Pertanyaan saya, di mana Paulus sekarang ini? Jawab. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Assalamualaikum Zuma. Waalaikumsalam ya Abdun Kinzir. Waalaikumsalam makan warahmatullahi burung berkatu. Alhamdulillah. Burung Yesus yang diberkati. Burung berkat. Saya boleh tanya bersama Zuma. Zuma, saya boleh tanya Zuma. Kamu sudah siap? Makan Gurunda, makan Stat. Makan. Yang penting kamu juga siap ditanya ya. Gimana dong? Oke, sip. Tapi jangan kamu main keras-keras besar mulutmu ya, ikut peraturan ya. Kalau otakmu nggak berfungsi orang pintar itu dengar dulu. Orang pintar itu bicaranya halus. Dengar dulu. Orang pintar itu kalau bicara Zuma itu harus bicaranya halus, bukan besar mulut seperti kamu. Menasihati kau dari akun saja sudah gak sopan. Boleh saya bertanya Zuma? Iya, silakan. Habis itu saya balik nanya, boleh kan? Boleh. Kenapa tidak boleh? Okay. Nabi Muhammad sekarang berada di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Al-Quran surah Ali Imran kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 169, jangan kau mengira bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Sesungguhnya beliau itu berada di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Wala tansabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ya, di mana Paulus sekarang berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Mekah? Di mana sekarang Paulus berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Mekah? Di mana Paulus sekarang berada? Silakan kau jawab. Kalau kau tidak bisa jawab karena kamu berasal dari sperma babi. Kamu nggak bisa jawab karena kau berasal dari sperma babi. Babi itu kalau ditanya hanya bisa nggak bisa menjawab. Itulah kau si babi. Makanya kau bertanya siapa yang dikubur di sana, ada kuburannya. Nabi Musa juga dikubur. Tapi kenapa Yesus bertemu dengan Nabi Musa? Berarti Nabi Musa hidup. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka hidup. Nabi Muhammad hidup. Inda rabbihim, mereka berada di sisi Allah. Yurzaqun, dan mendapatkan rezeki dari Allah. Hidup beliau. Apa buktinya? Baca kitabmu sendiri. Matius 17, Markus 9, dan juga di dalam Lukas 9. Yesus ketika ia di dunia, kok dia mampu bertemu dengan Musa, bercakap-cakap dengan Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa sudah punya kuburan? Kenapa dia bisa bertemu dengan Nabi Musa? Karena Musa adalah orang yang mati di jalan Allah, makanya dia tidak mati. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang yang mengajarkan menyembah Yesus bernama Paulus itu sekarang berada di mana? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Orang yang pertama kali mengajarkan masuk gereja bernama Paulus. Orang yang pertama mengajarkan menyembah manusia bernama Yesus namanya Paulus. Orang yang pertama kali pengikutnya disebut Kristen namanya Paulus. Orang yang pertama kali mengajarkan jangan bersunat namanya Paulus. Orang yang pertama kali mengajarkan makan babi namanya Paulus. Pertanyaan saya, di mana Paulus sekarang ini? Jawab. Ada yang bisa jawab? Tidak ada, agamanya sudah bubar. Ada. Itu baru jawaban. Skak. Gak ada jawaban. Paulus mana? Dia yang ngajarkan kalian menyembah orang.
Kalian menyembah cucunya Daud, ponakannya Elizabeth, sepupunya Yohanes, itu dia yang ngajarin. Oke? Nah, sekarang saya tanya, di mana kemudian kuburan daripada Paulus? Di mana dia sekarang ini berada? Ayo, garis rokok. pasti di neraka, pasti di neraka. Jawabannya di mana kalau Paulus di neraka? Kita bisa lihat di dalam Matius 23 nomor 23 dan seterusnya. Dan juga dalam Matius 23 nomor 15 tepatnya. Itu dia di neraka. Matius 7 nomor 22 nomor 23 itu neraka tempatnya. Di mana lagi? Matius 13 nomor 50. Tuh, Paulus berada di neraka. Dalil. Itu dalil. Ya ayyuhal rasul balikna unjila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdi qaumal kafirin. Saya mau bertanya, itu konteks ayatnya Tuhan meragukan nabinya, betul atau tidak? Tidak. Kalau tidak, konteks ayat itu kenapa Tuhan membilang kepada nabinya sampaikan satu ayat? Berarti ada ayat yang tidak dia sampaikan. Silakan jawab. Di mana ada Rasulullah menyembunyikan identitas ayat disampaikan kepada kaumnya? Saya bacakan ya ayatnya ya. Iya, saya silakan. bacakan ayatnya. Ya ayyuhal rasul balikna unjila ilaika mir rabbik wa illam taf'al, itu sudah ada pengancaman dari Tuhannya. Wa illam taf'al, kalau kau tidak sampaikan, salahlah risalahmu semua. Nah itu coba Bang silahkan jawab, konteks apa itu Tuhan meragukan nabinya? Tidak ada kemudian Allah meragukan Rasulullah. Di situ dikatakan begini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unsila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya, wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, ini di mana noise-nya ini? Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini menjelaskan kemudian Rasulullah menerangkan bahwa dia diutus untuk menjelaskan Al-Quran kepada semua manusia. Sudah? Iya. Tidak ada Rasulullah kemudian menolak untuk menyampaikan risalah itu, enggak ada. Sudah? Oke. Tuhan Islam itu pasti tahu bahwasanya Rasulnya itu menyampaikan risalahnya. Kan itu pemahamannya itu awal tuh. Sudah? Iya, betul. Jadi pada konteks ayat itu diturunkan, artinya ada keraguan Tuhan yang terhadap nabinya, bahwasanya ada yang tidak dia sampaikan. Harusnya itu ayat tidak itu menurut Anda kan? Itu menurut Anda kan? Bukan itu kan menurut Anda. Kita lalu menurut konteks siapa? Ayatnya. Konteks ayatnya itu dia turun itu tidak. Karena bukan begitu. Makanya dengarkan saya. Ya, saya dengar. Makanya di ayat selanjutnya itu dikatakan kul. Apa arti dari kul ini? Katakan. Katakan siapa? Dia katakan ya pasti nabinya. Siapa Tuhan nabinya di situ yang diperintahkan? Iya, itu nabi kamu lah, nabi kamu, Nabi Muhammad. Oke, jadi ada perintah kan? Salah ya. Ya ahlal kitab, lastum ala syai' hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unsila ilaikum mir rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Ini implementasi daripada tugas Rasulullah. Beliau menegakkan kemudian ajaran-ajaran itu. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada mereka. Apa dikatakan? Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbi tu'yana wa kufra. Itu kata Rasulullah. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar.
Maka Allah mengatakan, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir. Jadi Rasulullah tidak enggan menyampaikan risalah itu. Iya, hal itu harusnya Tuhan tidak perlu lagi menurunkan ayatnya karena kenapa justru katanya bila tidak. Kenapa justru kamu yang tahu? Dengar nih ayat nih. Bila tidak kau sampaikan, dia itu ada ancaman di situ. Wa illam taf'al. Artinya Tuhan tahu bahwasanya nabinya ragu-ragu menyampaikan itu tafsiran kamu. Ya ayyuhar rasul, balik ma unsila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Iya, itu tafsiran Anda. Kok tafsiran? Ayat ini logisnya gini loh, Aki. Logisnya itu gini. Sedangkan ayat yang berisi ancaman untuk dirinya saja disampaikan, apalagi ayat yang nggak berisi ancaman, masa nggak disampaikan? Kenapa ayat itu turun? Sekarang kalau menurutmu ada ayat yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, ayat apa? Ya karena itu disampaikan. Ayat apa? Ayat apa? Saya minta ayat apa? Ayat apa? Dengar, itu adalah ayat terakhir yang turun di Islam, bilang pada Rasulnya. Ayat terakhir. Iya, ayat apa? Ayat terakhir bukan ini. Ngawur aja ini. Dengar ya. Itu saya tanya, Anda kan tadi menuduh Nabi Muhammad itu tidak menyampaikan. Sekarang saya tanya, apa yang tidak disampaikan oleh Rasulullah? Ayat apa? Surah apa? Ayo. Jangan hanya bisa mengklaim, tapi Anda tidak tahu ayatnya. Coba ayat apa? Ya, dalam konteks ayat itu, dengar. Dalam konteks ayat itu. Jawab ayat apa? Saya hanya ingin tahu ayat apa. Rudi coba di-mute dulu lah kau. Bukan ayat. Dengar ya, ada perintah Tuhan untuk menyampaikan ayat itu. Tapi Rasul pada saat itu ragu-ragu menyampaikannya, itu dia. Terus mana ayat apa yang ragu-ragu disampaikan? Ya, ayat apa? Itu pikiran kamu aja. Pikiran ini tafsir dari mana tafsirnya coba. Mana tafsirnya? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Saya buka data ini susah nih. Nah, silakan Anda buka, Anda tafsir, baca tafsirnya ya. Ingat tafsir itu kitabnya, kitab Gundul. Anda baca coba. Open cam kau. Berani enggak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menerima perintah ini itu supaya baginda menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa kemudian merasa takut terhadap tantangan ahli kitab, orang-orang musyrik dan orang-orang fasik. Dan itu akan disifati kepada kaumnya, bahwa Al-Quran ini juga ditujukan kepada kaumnya untuk disampaikan. Diterangkan di surah Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalat minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan, orang-orang berarti bukan cuma Nabi Muhammad yang menjadi tujuan daripada Al-Quran itu, tapi kami juga ini diberi perintah sama seperti Rasulullah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah aku turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Itu artinya, maka Rasulullah ketika mendengarkan ayat ini, itu diawali sesudah penjelasan ayat sebelumnya yang membahas tentang pengingkaran ahli kitab kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Maka Allah kemudian mengatakan, kamu jangan teragu, kamu jangan takut. Apa yang aku turunkan, engkau harus lakukan. Itu. Jadi Allah mensuplai kekuatan kepada Rasulullah, menyemangati Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah Quran itu. Jangan Anda mengatakan Rasulullah tidak menyampaikan, tidak. Allah memberikan kekuatan kepada beliau. Beliau menyampaikan apa adanya. Bahkan sampai dia menegakkan dengan pedang pun, nyawanya pun dia serahkan untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada seluruh umat manusia. Anda tidak memiliki ilmu untuk itu. 6 tahun Anda belajar membaca tulisan Latinnya ini Al-Quran, baru Anda bisa paham. Baru Anda nongol hari ini. Ya ayyuhar rasul, balik ma unzila ilaika mir rabbik.
Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Nah, apakah Rasulullah tidak melakukan? Dia lakukan. Apakah Rasulullah kemudian ada ketakutan? Manusia pasti ada ketakutan. Bahkan Rasulullah awal menerima daripada wahyu itu dia ragu. Ini apa? Ada apa dengan aku? Ini yang menemui aku pada saat aku turun dari Gua Hira itu apa? Dia tanya kepada istrinya. Dia ragu. Bukti bahwa kenabiannya itu tidak dibuat-buat. Bukti bahwa kenabiannya itu tidak dirancang. Tidak ada unsur politik di sana. Tidak seperti rasul-rasul Kristen. Semua itu dituliskan mereka berdasarkan hasil penyelidikan dan keinginannya sendiri untuk menjadi rasul. Rasulullah kagak. Justru dia terheran. Apa ini? Kenapa ini? Makanya ada ayatnya, wahai orang yang berselimut. Kenapa Rasulullah berselimut? Karena dia takut. Ini ada apa denganku? Ternyata lambat laun dia baru tahu kalau dia dipilih oleh Allah untuk menjadi penegak hukum di atas muka bumi ini. Nah itu. Jadi kalau Anda mengatakan beliau itu tidak menyampaikan, Anda salah. Anda akan memberatkan diri Anda dengan membawa materi kayak begini. Karena kalau Anda membahas ini, saya ada 160 juta ribu pertanyaan untuk Anda terkait ayat ini. Mampu? Anda mampu kira-kira menjawab? Pasti nggak bisa. Jadi lebih baik Anda belajar bagaimana kok bisa Tuhan pencipta alam semesta memiliki biji sangkar. Itu yang penting Anda bahas. Jangan bahas ketinggian. Bahas dulu. Kok Tuhan saya punya biji sangkar? Kalau kena bisul siapa yang berfirman? Itu yang Anda pikirkan. Gitu loh. Jangan kau pikir yang tinggi kali. Selesaikan dulu masalah Dewa Yesus. Dewa Yesus yang kau tuntaskan. Kok bisa manusia modern masih menyembah dewa? Kan gitu bro. Kena bisul. Oh iya dong. Dia kan dia diselimuti oleh ruang dan dia dibawa dalam perjalanan masa waktu. Ada masa di mana pantatnya mulus, ada masa di mana pantatnya jerawatan, ada masa di mana dia bisa kena bisul. Bahaya Tuhan kena bisul. Aduh. Makanya jangan menuhankan entitas terbatas. Karena kalau menuhankan entitas terbatas, ya pasti segala macam hal fana bisa kena. Bisul, panu, kurap, diare. Bahaya itu. Tuhan kok kayak gitu sifatnya. C. Haris, Noise, Anda Islam Kristen kayaknya Kristen ini ya. Halo C. Haris. C. Haris. Halo. Aduh. Halo. Fisik sendiri. Halo. Ya. Silakan. Ya, saya Kristen. Ya. Agama jangan didebatin. Masing-masing jalanin aja menurut kepercayaannya. Oke. Amin. Ya, saya setuju itu bang. Agama jangan didebatin. Tetapi ingat, agama jangan ngambil ajaran agama lain. Itu menurut Anda, Bang. Didebat. Oh, tidak bisa. Itu menurut Anda. Loh, faktanya memang harus kayak gitu. Apakah Anda masih punya jati diri, harga diri ketika merasa masih. Kita masih punya jati diri. Kepercayaan kita masing-masing. Sabar bang. Ketika ternyata Anda keciduk menyembah dewa, tapi ternyata ngaku-ngaku nyembah Allah, kan memalukan. Kita nggak menyembah dewa. Kita menyembah kita berdoa. Ya. Mari kita buktikan. Baca di dalam Kisah Para Rasul 14. Sabar dulu, jangan bertanya dulu. Kita bukti dulu. Habis itu Anda bertanya. Ayo teman-teman, buka Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Di situ dikatakan ketika orang melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Theos ini artinya apa? Dewa. Yesus ini adalah apa? Anak dewa. Kenapa anak dewa berubah menjadi anak Allah? Abang tahu dari mana anak dewa? Hah? Dalilnya Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah Pira. Pira itu bersama-sama dengan Theos. Dan Pira itu adalah Theos. Abang kalau mau debat agama, kalau mau
debat agama jangan di TikTok. Abang kan nyari duit kalau debat di TikTok. Biar orang tep-tep, orang jip-jip. Ya, debat agama itu sama orang yang udah tahu agama. Kayak ustadz, pendeta. Ya, pendetamu suruh sini pendeta suruh sini supaya jangan menipu-nipu. Jangan cuma bisa nipu jemaat minta perpuluhan, suruh sini biar ku takar baru mereka. Beli HP ya Bang Kris. Bang Kris baru beli HP ya. Biar ku ajarin mereka kebenaran. Suruh pendetamu ke sini biar ku ajarin ejaan. Pendetamu itu cuman apa? Cuman bisnis multi level. Makin banyak jemaat, makin banyak uang. Nah, suruh ke sini biar ku ajari Bible kepada mereka. Bukti bahwa kalian itu penyembah anak dewa. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Theos menjadi manusia. Baca Yohanes 1 nomor 14. Yang menjadi manusia apa? Theos. Theos itu apa? Dewa. Apa buktinya dewa? Kisah para Rasul 14 nomor 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru kepada mereka dalam bahasa Likaonia. Dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa ini dalam bahasa Yunani apa? Theos. Berarti Theos sama dengan dewa. Dewa sama dengan Theos. Theos sama dengan dewa. Kristen menyembah dewa. Dewa. Akhirnya Kristen nyembah dewa. Aris kabur dia. Kristen itu nyembah dewa, teman-teman. Oh, demi dewa, kau telah melecehkan kuil kami. Demi dewa. Nama yang bagus, Paman. Iya, baik Anandi, kau harus mundur dari sini. Demi dewa. Oh, Ternando, gimana ini Ternando? Air laut sudah datang, kita harus lari. Panggil Maria. Ini bintang film kartun semua ini yang hadir ini. Kita debat dinaikin nih. Yuk, buat timer yuk. Berani nggak? Wis. Gak usah pakai timer. Loh. Open cam yuk, open cam sama saya yuk. Boleh dijamin nggak di mute kalau nggak pakai timer? Ayo dong. Ayo Juma. Ayo Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Gimana? Buat judulnya, apa temanya? Buat timernya berani nggak Juma? Judulnya saya mau tanya dulu, kenapa Anda menuhankan gembel? Nah, udah itu. Gembel. Kamu nggak tahu abu-abu itu betis? Mau saya tunjukkan dalilnya? Ayo, taruh timer aja, saya bongkar ajaran lu. Yesus kan berkata, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Itu kalau bukan gembel apa namanya? Kan? Langsung di mute kan? Buat timer. Kamu belum jawab saya. Saya udah datangi kandangmu. Kau bukan level saya, bro. Kau kan sudah mengakui anak saya. Kenapa Anda menuhankan gembel? Karena Yesus berkata begini. Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Itu kalau bukan gembel. Menom, selamat malam. Malam. Nah, Islam Kristen Bang? Kristen Bang. Oke, mau bertanya Bang? Mau bertanya, soalnya saya belum ahli dalam agama saya lah. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Al-Quran itu dapat dari mana sih Bang? Silakan Bang Juma. Ya. Selayaknya Nabi Musa alaihissalam menerima firman, selayaknya Nabi Ibrahim alaihissalam menerima firman, Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam, Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Baik, berarti firman Allah yang diturunkan melalui Muhammad gitu ya? Melalui Roh Kudus, lalu kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad dapat dari mana ya wahyu tersebut? Dari Roh Kudus. Kan tadi dalilnya ada. Qul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqq. Sesungguhnya
Al-Quran yang kau terima itu didatangkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Berarti kalau Al-Quran itu bisa dibilang dalam kepercayaan kalian itu sempurna ya Bang ya? Al-Quran pasti sempurna karena Al-Quran mencakup semua kemaslahatan kehidupan umat manusia. Dan itu juga dipesankan oleh Yesus. Apabila ia datang, ia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, kebenaran, dan penginsapan dunia akan dosa. Tuh cakupannya tuh jelas. Ya, oke. Jika Al-Quran sempurna, kenapa masih mengucapkan tafsiran dan hadis? Bagus. Tolong jangan nelpon dulu Bang ya. Tolong mengerti dulu ya Bang. Iya, ada yang nelpon. Ya, oke, sip. Justru karena lengkapnya Al-Quran, maka harus diuraikan. Kalau tidak lengkap, apa yang mau diurai? Contoh, sehelai rambut. Bisa diurai? Tidak. Kenapa? Ya kan cuma sehelai. Al-Quran butuh diuraikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu lengkap, sempurna. Maka harus diurai isinya. Siapa yang punya kewajiban kemudian untuk mengurai? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Uraiannya itulah yang disebut hadits. Mana hukumnya? Mana legalitasnya? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Oke. Kalau memang Al-Quran lengkap, di Al-Quran dikatakan di mana dikuburkan Musa, Nabi Musa. Tunggu sabar dulu. Dimakamkan. Kenapa? Di Al-Quran, apakah bisa dijelaskan Nabi Musa itu dimakamkan di mana dan perjalanan hidupnya bagaimana gitu? Oh enggak. Al-Quran itu bukan buku penyelidikan lalu ditulis biografi orang per orang, enggak. Al-Quran itu hanya pokok hukum saja. Makanya di Al-Quran dikatakan bahwasanya sebagian diceritakan, sebagian tidak diceritakan. Karena Al-Quran itu hanya hukum. Al-Quran itu hanya hukum. Ya. Ada yang nggak diceritakan, ada yang ceritakan. Berarti nggak lengkap dong Bang, nggak sempurna dong. Sempurna. Yang dibutuhkan manusia itu sempurna. Apakah manusia butuh kemudian siapa nama mamanya Nabi Musa, di mana dia dilahirkan, di mana kuburannya, untuk apa? Yang dibutuhkan tokoh pentingnya sih ini kan Nabi Musa. Berarti perjalanan dalam mengajarkan gitulah ya, ajarannya gitu. Kami bukan umatnya Nabi Musa. Kami umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa itu umatnya Bani Israel. Isa itu umatnya Bani Israel, bukan Kristen. Entah siapa, Paulus umatnya Kristen. Kami umatnya Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian kami ceritakan, sebagian kami tidak ceritakan. Yang kami ceritakan hanyalah yang bermanfaat untuk manusia sampai akhir zaman. Itu. Berarti umatnya Muhammad Bang ya? Ya, saya umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk Anda juga. Oke, gak apa-apa. Itu perspektif Anda. Oh enggak, memang harus. Anda mau kemana? Yesus bukan Nabi Anda. Yesus bukan untuk Anda. Yesus mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente bukan umat Israel, ente mau kemana? Sedangkan Romawi tidak punya nabi, Yunani nggak punya nabi, Belanda nggak punya nabi, Portugis nggak punya nabi, Inggris nggak punya nabi. Yang ada nabinya hanya dari keturunan Abraham alaihissalam, Arab, Yahudi. Anda siapa? Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi Anda itu umatnya Nabi Muhammad, tapi Anda tolak, maka Anda disebut kaum kufur. Coba Anda cari di mana Yesus mengaku, di mana Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tak ada. Kalau Rasulullah litubayyina linnas, diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel. Yesus mengaku Matius 15:24 diutus hanya untuk Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Lalu siapa juru selamat ente? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Anda tolak. Makanya disebut kafir.
Ini sebenarnya ini ngejawabnya gampang sih, cuma gue coba Anda aja, saya tunjukkan kepada saya di mana Yesus diutus untuk orang Indonesia. Ada dalil? Nah itu kurangnya saya memang dalil, saya kan untuk bertanya di sini. Itu dia, berarti Anda hanya mengikuti ajaran nenek moyang. Harusnya beragama itu, jangankan beragama, makanan aja Bung, sebelum kita masukkan ke dalam perut kita harus tahu ini apa. Ini racun atau apa? Ini manis atau kecut? Kita harus tahu. Apalagi agama. Mati dalam keadaan agama yang tidak jelas, ya neraka dong. Beragama tapi tidak tahu agama apa ini, dari mana asalnya. Cuman ikut-ikutan orang tua. Makanya saya katakan Anda pengikut nenek moyang. Beragama itu simbol orang itu berpikir atau tidak. Kalau hanya ikut-ikutan, ya apa bedanya seperti kambing yang diikat hidungnya, ditarik kemana-mana. Orang beragama itu harus berakal. Apa yang kita pilih harus dengan akal. Kita ke pasar milih ikan, pakai akal. Ke toko beli pakaian, pakai akal. Cari istri, pakai akal. Giliran Tuhan, Anda tidak pakai akal. Rusak berarti. Karena sembahan-sembahan di atas muka bumi ini banyak. Ada namanya Yesus, ada namanya Zeus, ada namanya banyak, pokoknya banyak. Nah, cari, gunakan akal. Ada celana puntung, ada celana pendek, ada celana pramuka, ada celana SD. Kalau Anda dikasih celana SD, Anda pakai asal imani saja, Anda ditertawakan orang. Harus pakai akal. Kenapa giliran pilih celana pakai akal, giliran pilih Tuhan Anda nggak pakai akal? Nah, itu bahaya tuh. Jika memang akal digunakan sebagai untuk memilih agama, kenapa justru negara-negara Islam pada umumnya memiliki SDM yang paling rendah atau IQ yang paling rendah daripada negara-negara yang lainnya yang produktif lah gitulah ya. Oke, baik. Kenapa? Tolong, oke. Bagus, pertanyaan luar biasa. Tolong tunjukkan data-data Bible yang digunakan untuk menemukan kedikdayaan di atas muka bumi ini. Apa kira-kira? Enggak. Itu. Ini kan Anda melihat dari segi aspek agama kan? Betul. Coba Anda tunjukkan kepada saya temuan-temuan yang ada yang kita rasakan hari ini itu diasaskan dari Bible. Ada enggak? Enggak ada. Orang kafir maju karena dia jauh dari Bible. Itu jawabannya. Coba mereka menggunakan Bible, mereka tak ubahnya manusia primitif yang hidup zaman batu. Coba Anda perhatikan agama Bible. Kalau Anda tidak menjadi orang primitif. Apakah kemudian dengan menggunakan Al-Quran jadi ini maju? Tak ada ilmu di atas muka bumi ini yang tidak diasaskan Al-Quran. Catat itu dulu. Berarti ini Bang ya, menurut Coba. Ya, tunggu dulu. Strata pendidikan tertinggi di atas muka bumi ini yang diraih oleh orang itu setahu saya adalah profesor. Profesor itu mendapatkan gelar karena ikra, karena membaca. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mencanangkan ikra hanya Al-Quran. Ikra. Apa itu? Coba jelaskan secara detail. Ikra, bismi rabbikal ladzi khalaqa. Wahyu pertama yang muncul di Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah membaca. Untuk apa? Untuk kemajuan. Maka semua kemajuan yang ada di atas muka bumi ini karena ikra. Al-Jabar. Tak ada ilmu Al-Jabar di atas muka bumi ini melainkan bersumber dari Al-Quran. Apa kira-kira ilmuwan yang bisa kita dapatkan kemudian tanpa Al-Jabar? Semuanya pasti karena matematika. Dan itu hanya bersumber dari Al-Quran. Coba. Matematikanya di dalam Bible ancur. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 ancur. Tidak bisa. Hanya Al-Quran yang menjadikan kemudian pemetik daripada ilmu pengetahuan di atas muka bumi. Hanya Al-Quran. Oke. Saya bertanya aja ya biar teman-teman yang mungkin punya pengalaman inilah menilai gitu. Gini deh Bang. Di Al-Quran sains lah ya, sains, berhubungan sains itu disebutnya dengan bumi itu datar ya, flat earth. Betul gak Bang? Enggak, Al-Quran justru mengatakan bumi itu bulat. Cuma Bible yang mengatakan bumi itu datar. Tapi ada beberapa yang saya tonton di TikTok, di ini ulama-ulama besar yang mengatakan menurut Al-Quran bumi itu flat earth, bulat gitu. Oh nggak bisa. Gimana? Berarti salah ya mereka ya? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27. Az-Zumar ayat 5. Bumi ini bulat. Dalilnya jelas.
Sedangkan dalilnya, Bang? Sorry, apa dalilnya? Az-Zumar Al-Hajj ayat 27 misalnya. Coba Anda buka Al-Hajj ayat 27. Coba. Ini haji musim bulan. Berbicara mengenai bulan, berarti berbicara mengenai perputaran bumi terhadap matahari. Ini matahari kabur. Malu dia, malu. Oke ya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Bible, jelas bertaburan Bible ayatnya mengatakan bumi itu datar. Betul ya, teman-teman? Dia naik lagi deh. Kemental. Pas mau search Google barusan. Iya. Kalau menurut Bible, bumi kayak piring terbang. Ya, itu dia. Dan bertahta di atas lingkaran bumi, bukan bulatan bumi. Bertiang lagi. Bumi datar. Oke. Mungkin pengetahuan saya kurang ini ya. Nanti saya cari dulu gitu. Saya cari apa maksud di yang kalian bilang itu tadi ya. Terus yang ini yang dikatakan tidak ada yang bisa menembus lapisan ozon. Itu gimana, Bang? Sedangkan kita bisa lihat sendiri satelit ISS mengorbit bumi gitu. Gimana ya? Di mana dalilnya itu? Saya nggak tahu ya, cuma ada yang ngomong gitu. Orang Islam. Makanya saya mau konfirmasi di sini betul apa enggak. Kalau misalkan enggak, biar jelas gitu loh. Iya. Kan ini gunanya ini kan. Saudara bawa dalil ke kita. Iya, berarti keliru kan. Nah, kalian bisa jawab itu nggak benar, itu keliru, kan bisa dong. Apa salahnya? Nggak bisa, Bang, karena Anda nggak bawa dalil. Al-Quran nggak gitu. Dalil dulu Anda tunjukkan, baru kita uraikan, gitu loh. Iya. Bukan langsung kita jawab ini salah, ini benar, nggak bisa seperti itu. Dalil ya. Iyalah. Oke deh. Oke deh. Boleh ditanya balik. Al-Quran mengatakan begini, Bung. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan golongan manusia, inistata'atum an tanfuzu min aqtaris samawati wal arfan fuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan golongan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya. Illa bisultan, dengan kekuatan. Tuh. Berarti ada pengecualian. Bisa manusia melintasi itu. Al-Quran mengatakan. Kecuali dengan kekuatan. Kecuali dengan kekuatan ya. Ya. Nah, Contohnya kekuatan ini apa? Kekuatan berpikir. Kekuatan akal. Kenapa kemudian Allah mengatakan yang dimaksud di situ adalah kekuatan akal? Karena rasio akal budi itu terbentuk dan dikuatkan oleh budi pekerti jiwa manusia. Sehingga rasionalitas kita dikuatkan oleh estetika yang muncul kemudian yang membuat dunia menjadi berwarna. Apa yang terjadi dengan akal manusia, kita mampu kemudian menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga yang dikatakan kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Semakin akal kita berfungsi dengan baik, dengan berjalannya waktu, Oke. Halo. Hilang suara. Terpotong tadi.
Hilang suara. Gak ada suara, Daeng. Gak ada suara. Jaringan. Jaringannya, sabar Bang. Udah ada yang mulai lapor. Iya, udah. Makasih ya semua. Tunggu aja dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini ya, makasih ya. Nggak bisa tanya ganti Bang. Kita kan membahas sains nih tadi nih. Kalau menurut Anda apakah Bible itu sesuai sains enggak Bang? Saya belum mempelajari Al-Quran maupun Bible. Saya masih sangat minim untuk teringat agama lah ya. Sambil nunggu Bang Juma. Di dalam kitab Anda, dalam kitab Kejadian, di ayat 3 sampai ayat 5 jelas di situ dikatakan, berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi di dalam kitab Anda di hari pertama sudah ada terang. Nah, mataharinya diciptakan hari keempat. Kira-kira mungkinkah ada terang tanpa adanya matahari, Bang? Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang, sebagai tanda waktu, masa-masa dan tahun. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Saya takut menjawab ini, takut salah. Cuma ya itulah saya. Kenapa takut Bang? Anda kan diberi akal oleh Tuhan Bang. Untuk itu Anda Oke. Saya kasih saya waktu 1 bulan untuk mempelajari Alkitab sama Al-Quran. Saya datang lagi ke sini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bang Juma sudah hadir. Belajar dulu lah. Atas penjelasannya ya. Malu-maluin saya. Aduh, tanya bagus, dijawab. Bukan kayak gitu ini yang bagus. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya iyalah, emang Anda saya jujur Bang. Saya ada cakap kotor apa gimana dari tadi kan enggak? Enggak, bagus, nggak ada masalah Bang. Makasih ya semua ya, makasih ya. Tetap belajar Bang ya. Anda gunakan akal sehat Anda bandingkan. Coba Anda baca Quran, Anda baca Bible gitu Bang. Gunakan akal Anda ya Bang ya. Oke. Ya. Maksud saya kau kritis terhadap isi Al-Quran. Biblemu kok nggak tahu apa-apa, kan lucu. Ya itu proses belajar. Artinya dia belajar. Itu namanya belajar. Itu pertanyaan dasar. Menghujat. Itu belajar. Nggak apa-apa Bun. Oke, teman-teman. Justru kita senang ya dengan orang-orang yang seperti ini kan? Oh iya pasti. Kapan lagi? Kita senang. Kapan lagi saya menguraikan Al-Quran? Masa Bible terus? Oke, makasih. Izin saya sapa dulu guru saya. Assalamualaikum Guru Ndesuma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu waktunya. Kalau nanti butuh slot untuk teman-teman Kristen, saya bisa diturunkan gitu ya. Satu sini aja. Guru Nda. Sini aja. Siap. Ya, sedikit teman-teman untuk pembekalan kita semuanya ya. Tadi sempat saya dengarkan siapa tuh namanya Raja Debat Halilintar ya, membahas tentang Al-Quran surah Al-Qalam ayat 42. Nah ini harus kita ulang-ulang terus, diulang-ulang terus, supaya kemudian umat Islam yang awam yang mendengarkan materi-materi seperti itu tidak mudah kemudian terpengaruh oleh bisikan iblis dalam bentuk manusia. Jadi iblis itu dua golongan, ada dari golongan manusia juga. Di antara dari golongan manusia itu ya seperti si Halilintar ini, si CP, kemudian si Kiamat, itu adalah iblis dalam wujud manusia. Maka kita mengulang lagi materinya tentang betis, Allah punya betis, gitu ya. Gak apa-apa kan ya, sambil menunggu Oten ya teman-teman. Lanjut guruku. Ya. Enggak apa-apa Guru Nda. Baik. Aduh. Jadi Al-Quranul Karim menyatakan kemudian di dalam surah Al-Qalam ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yukshafu ansaqa wa yud'auna ila sujud fala yastati'un
ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Dan kemudian yang dibawa oleh Halilintar itu terkait dengan hadits. Di dalam hadits diterangkan kemudian Allah menyingkap betisnya. Lalu apakah kemudian Allah ini memiliki betis? Ini pertanyaannya. Sehingga teman-teman Kristen seperti si penghujat Halilintar itu menganggap menang dengan membahas materi itu. Al-Quran mengatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini diterangkan dalam Asy-Syura ayat 11. Jadi betis yang dimaksud itu bukan berarti mensifati bahwa Allah itu seperti manusia. Sama seperti monyet punya wajah, Halilintar juga punya wajah. Apakah kemudian sama-sama wajah berarti Halilintar ini seperti monyet? Tidak. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, kita melihat kemudian kata yang muncul di dalam Al-Quran, yukshafu an saqin, itu disingkapkan betis adalah istilah bahasa Arab untuk menggambarkan kesulitan luar biasa. Jadi orang-orang Arab itu memiliki istilah disingkapkan betis, artinya berbicara mengenai tersingkapnya betis itu berbicara mengenai kesulitan yang luar biasa. Jadi ketika kemudian diterangkan dalam hadits, kelak di hari kiamat Tuhan menyingkapkan betis, artinya itu Tuhan sedang akan mempertontonkan sebagian dari kekuasaannya yang luar biasa. Bukan berarti Tuhan memperlihatkan betisnya seperti dalam kitab mereka, Tuhan meminjam pisau cukur untuk menggunting, menyukur bulu paha, bulu betis. Bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kekuasaan, di mana itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Jadi bukan berarti betis di sini berarti Allah itu memiliki betis selayaknya makhluk, tidak. Seperti Allah melihat, Allah mendengar, berarti narasi yang kita pahami, Tuhan punya kuping, Tuhan punya mata, Tuhan berkata, berarti Tuhan punya mulut. Tetapi bukan berarti dia sama seperti makhluk. Allah hanya memberikan intisari dari ilmu pengetahuannya kepada kita manusia, bahwa yang disebut mendengar itu kuping, alat yang digunakan melihat itu mata, alat yang dipakai untuk berbicara itu mulut. Allah yang memberikan ilmu itu. Bukan berarti bahwasanya sama seperti Allah maha melihat berarti dia punya mata kayak manusia, Allah maha mendengar berarti dia punya kuping. Tidak, laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Begitu juga dengan betis. Sama seperti mata, sama seperti mulut, sama seperti kuping, tidak serupa dengan makhluknya. Seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Yang pada intinya, kalau kita berbicara mengenai Al-Quran surah Al-Kalam ayat 42, kalau di ini yang dia bawa si Halilintar, noise, bisa ndak ini hostnya, noise-nya kencang kali. Yukshafu an saqin, disingkapkan betis itu adalah bagaimana Allah menggambarkan kepada orang Arab tentang kesulitan yang luar biasa yang akan terjadi nanti. Seperti itu teman-teman. Oke? Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Berarti hanya ini ya, Gurunda,
perumpamaan ya kekuasaan Allah. Iya, sama seperti gini, Bun. Seorang penyair kemudian penyair Arab yang mengatakan begini tentang betis disingkapkan. Perang itu kian memuncak hingga menyingkapkan betis orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maksudnya apa? Coba Anda kalau mau ada perkelahian atau ada yang mau bertengkar, bapak-bapak yang mau adu jotos, apanya yang digulung? Celana. Untuk apa? Memperlihatkan betis. Apa yang terjadi? Terjadi kegentingan yang luar biasa. Terjadi kesulitan yang akan terjadi. Pergumulan yang akan terjadi. Itu yang dimaksud. Itu peribahasa. Al-Quran itu datang kepada pengguna bahasa Arab. Maka Allah mencakupkan itu kepada rasa bahasa Arab itu sendiri kepada mereka. Orang mau berantem gulung kain kan? Naikkan celana. Tersingkap betis. Hari huru hara. Itu yang seperti itu. Jadi orang-orang ini tidak kemudian memahami tentang Quran, tapi mencoba untuk memaknai dengan makna seperti mereka memaknai Tuhan mereka. Karena memang mereka terbukti menyembah anak orang. Jadi dia mau agar Allah ini juga sama seperti orang gitu. Bisa aku larikan ke ini Gurunda kalau lagi diskusi. Kularikan ke Tuhannya mereka tuh menggap-menggap seperti perempuan mau melahirkan. Nah, tapi memang dia Tuhannya manusia, Gun. Iya, yang mereka cari ini mereka mau Allah kita, Tuhan kita itu sama seperti Tuhan mereka. Itu yang mereka mau. Seperti itu. Ayat berapa? An-Naba ayat. Aduh. Nggak dengar, Bang. Itu di tafsirnya, Ustaz. Ya, An-Naba ayat berapa? 31 sampai 35. Apakah tafsir itu betul, Ustaz? Di tafsir itu apakah betul? Tafsirnya yang benar atau gimana? Keluaran dari kita baca dulu baru ke tafsir Al-Qur'annya dulu, Bang. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang bertakwa mendapat kemenangan. Itu kan bagus. Kan? Iya, Bun. Saya mau kembalinya ke itu sebagai senjata mereka melihat tafsir gitu, Bun. Oh, kebun-kebun dan buah anggur, gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas gelang penuh. Oh ya, alhamdulillah. Minuman. Ya kalau saya baguslah, bersyukur. Bang. Daripada pesandal, Bang, yang mereka dapat oten-oten. Iya, kenapa kok anti kali, Bah, dengan perempuan-perempuan yang yang bagus-bagus, cantik-cantik. Kalau saya malah suka lah. Suka lah Bang Ardi itu istrinya cantik. Suka saya. Suka. Kalaupun di surga saya nanti dapat 72, alhamdulillah. Cantik-cantik, molek-molek, alhamdulillah. Tuh, saya laki-laki loh. Kenapa harus dinafikan gitu, Bang? Disyukuri itu, Bang. Oh iya, alhamdulillah gitu. Justru ya lanjut Guru. Justru ini Dinda, justru kenapa mereka membahas itu dan nuansanya seakan-akan menghujat. Karena mereka iri, cemburu. Karena di surganya mereka cuman memuji dalam kehidupan kekal, mereka memuji. Itu gimana itu ceritanya, coba sampai bibir doer. Gurunda, nanti kayaknya kita jualan kacang goreng aja di surga mereka. Kenapa? Karena mereka kan pasti nonton naga perang, Gurunda. Nah, kita jualan kacang nanti. Nah, itu dia. Kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrah a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi tentang surga itu masih rahasia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk kita. Allah menyembunyikan berbagai macam nikmat.
yang menyenangkan hati kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau hanya dikatakan kemudian bahwa dalam ajaran agama Islam ada anggur, ada gadis-gadis remaja lah, itu kan karena kemenangan. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Yang namanya menang pasti dapat hadiah. Hadaika wa naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Bayangkan saja tuh. Coba, Anda di rumah ada satu pohon anggur dengan buahnya yang begitu lebat. Gembira enggak Anda tuh? Gembira. Ini di surga. Dikasih kebun anggur. Coba bayangkan. Dan bisa jadi kebun anggur ini yang jaga adalah bidadari-bidadari tersebut. Jadi bidadari itu bukan hanya sekedar untuk syahwat. Bidadari itu bukan hanya sekedar untuk sebagai teman, tapi dia sebagai pelayan. Ketika dikatakan kemudian wakawaiba atsaraba, gadis-gadis remaja yang sebaya, bisa jadi mereka yang menyajikan buah-buah anggur, yang metik buah anggur yang ada di kebun-kebun kita itu. Betapa indahnya surga itu kan? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, itu masih rahasia. Fala ta'alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratin a'yun. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang Tuhan siapkan kemudian untuk orang Islam. Jadi kalau hanya digambarkan wakawaiba atsaraba, gadis-gadis remaja yang sebaya, itu hanya gambaran luarnya saja. Wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh dengan minuman, itu hanya gambaran saja. Apa kata Allah? La yasma'una fiha la'wa wala kizzaba. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Tak ada. Lalu Allah mengatakan jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Itu. Makanya Allah itu disebut Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu itaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Disebabkan kenapa? Karena manusia dan Tuhan itu berbeda, memiliki ufuk yang berbeda. Tetapi Allah yang maha sempurna, maha kaya, menyiapkan kemudian hal-hal yang menyenangkan hati umat Islam. Sama seperti mereka, Allah juga menyiapkan hal-hal yang membuat implementasi kekristenan itu terbayar. Apa itu? Perang naga dengan malaikat. Apalagi memuji-muji. Orang di neraka itu memuji terus. Memuji, oh Tuhan, tolonglah kodong. Janganlah lagu kodong lebak mi kodong Tuhan. Sudah mi kodong Tuhan kue. Kodongnya benjol di kepala aku kodongnya. Itu mereka habis waktu untuk memuji. Tapi yang mereka rasakan hanya siksaan saja. Siksaan yang kekal. Di saat umat Islam itu dibuai dengan kebahagiaan yang nyata dalam kehidupan yang kekal, baik perempuan maupun laki-laki, tak ada yang dirugikan, tak ada yang disalimi sedikit pun oleh Allah. Di saat yang sama mereka menderita semenderita-deritanya dalam neraka jahanam. Oh kodong, benjol mi kodong kepala aku, Tuhan sudah mengkodong. Ampun mak kodonge. Oh tidak bisa bro. Di dunia kau dikasih akal, di dunia kau dikasih pemikiran, dikasih kesempatan. Bahkan kalian bertemu dengan para apologet Islam, tapi kalian malah lebih membangkang daripada setan. Kalian lebih kesetanan daripada setan. Maka terimalah ini. Inilah siksaanmu. Sampai kapan kodong Tuhan? Ya sampainya tak ada akhirnya, kekal. Oh mama kembalikan aja aku jadi batu. Oh tidak, nggak bisa. Batu tidak masuk neraka. Dikarenakan kamu yang menjadi bahan bakarnya api neraka. Batu tidak mendapatkan perintah.
kamu mendapatkan perintah. Dan dulu kau mengatakan kamu sanggup ketika engkau masuk di alam dunia. Kau berjanji kepada aku bahwa aku adalah Tuhanmu. Tapi ternyata ketika engkau sampai di dunia, yang kau sembah adalah bayi unyu-unyu. Kau meninggalkan aku. Padahal kau berdusta kepada aku ketika aku tanya di alam ruh. Alastu bi rabbikum. Kamu serentak menjawab. Qalu bala syahidna. Tapi ternyata kamu ingkar terhadap janjimu. Kamu ingkar terhadap persyahadatanmu, persaksianmu tentang aku. Begitu engkau masuk ke dunia, kau dengan lemah, dengan tak ada daya, aku berikan segala fasilitas. Begitu engkau kuat, engkau membangkang kepadaku, engkau membelakang pada perintahku, engkau meninggalkan semua seruanku, dan engkau lebih mengedepankan kemudian syahwatmu. Kau makan semua yang kuharamkan, kau sembah yang tidak kuperintahkan kau sembah, kau lakukan semua aturan-aturan manusia, dan kau tinggalkan aturanku. Inilah balasan yang kuberikan kepadamu. Jadilah engkau menjadi mempelai wanita buat algojoku. Mampus! Maka robeklah mulutmu dan robeklah pantatmu ditusuk linggis yang menyala-nyala. Semua pendatang besok. Jadi berbahagialah kita ini umat Islam yang diberikan oleh Allah. Wanita-wanita di mana istri kita tak lagi cemburu. Jangan disamakan di dunia. Begitu kita dilihat pakai parfum, rambut rapi, bapak mau kemana? Begitu pakai baju rapi, bapak dari mana? Begitu harum bau parfum, ini dengan siapa? Nggak ada lagi di jannah. Wanita-wanita hanya ada senyum, bahagia, gembira. Hanya itu yang ada. Nggak ada cemburu, nggak ada iri hati, nggak ada dengki. Kalau ada wanita di atas muka bumi ini berkata, aduh, suamiku dapat bidadari. Aku dapat apa nanti di surga? Ini tidak jelas. Sungguh mereka tidak akan mencium surga. Apalagi sampai masuk ke surga. Di sana nggak ada cemburu soalnya. Nggak ada dengki, nggak ada iri hati, nggak ada gosip-gosipan, nggak ada lagi, nggak ada. Allah membalas dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kebahagiaan, tak terbatas, dan itu dalam keadaan hidup yang kekal. Bayangkan. Hanya ada dua tempat kembali. Surga atau neraka. Surga nerakanya kita tergantung janji Allah. Janji Allah apa? Yang beriman, beramal soleh, masuk surgaku. Yang ingkar, yang kufur, kafir, gepeng, gimpe ulu, masuk nerakaku. Jadi kayak mana ceritanya? Gak usah sibuk-sibuk. Mereka kemudian itu mengatakan, di sana ada bidadari. Karena cemburu. Karena di tempat mereka semua jadi mempelai wanita. Coba bayangkan aja tuh bagaimana orang-orang bule yang berotot, ya, yang rata-rata badannya besar, berbulu dadanya, berkumis, berjenggot, lalu kemudian pakai gaun pengantin wanita, pakai hak tinggi, pakai lipstik, kumisnya panjang, pakai lipstik, pakai cipo-cipo, anak cuntili. Bagaimana bisa kemudian itu dikatakan sebagai kebahagiaan? Cobalah, bisa nggak? Tidak bisa, bosku. Itu adalah nerakanya neraka. Maka Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Dikasih mata tak melihat, dikasih kuping tak mendengar, dikasih hidung tak mencium, dikasih mulut tak berbicara, hati mati, dan seterusnya. Maka dia memang lebih pantas di neraka. Gak cocok ke surga, gak cocok. Bagaimana mau masuk ke surga? Ada kulupnya. Wahyu 21 nomor 27. Orang najis tak boleh masuk surga. Sedangkan yang disebut najis adalah orang-orang yang masih berkulup, masih berhelm. Coba Anda teriaki orang yang pakai helm. Bedu, belok kiri kok bedu. Nggak bisa. Kenapa? Kepalanya tertutup. Jadi kalau ada orang yang ingkar kepada perintah Tuhan, itu karena dia masih pakai kulub. Kepala atasnya dan kepala bawahnya tertutup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.